PLN memastikan keandalan infrastruktur listrik serta mencegah terjadinya gangguan pasokan selama libur Lebaran, dan jika terjadi gangguan pasokan begitu langkah-langkah antisipatif ataupun juga langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN seperti apa? Iya, jadi untuk energi primer itu kan sudah ada di tempat ya, di masing-masing pembangkitnya. Saya kira terhadap potensi-potensi gangguan cuaca dan sebagainya itu sudah tidak perlu dikhawatirkan karena kita selalu menjaga ini di mulut pembangkitnya itu adalah ketersediaan energi primer yang memadai ya dari sisi jumlah, kemudian hari operasi. Kemudian dari sisi kesehatan pembangkit itu sebelumnya kita sudah mengecek melalui suatu inspeksi-inspeksi yang ketat gitu sehingga ketersediaan dan kesiapan pembangkit kami juga fit, jadi mesin-mesin kami juga sehat semua gitu ya, sehingga kita pastikan bisa mensuplai keandalan kelistrikan dengan baik. Transmisi juga demikian, tadi sudah saya ceritakan bahwa kita sudah melakukan inspeksi yang sangat baik di seluruh transmisi, kemudian distribusi juga demikian. Kesiapan dari SPKLU kita juga demikian, Mbak Iva. Jadi semuanya saya kira sudah kita siapkan. Mudah-mudahan saja nanti tidak ada hal-hal yang mendesak yang menyebabkan kita ada gangguan dan sebagainya, sehingga kita harapkan semua pasokan listrik nanti bisa aman, terkendali selama Lebaran. Oke, Pak Adi, kita beralih ke informasi berkaitan dengan kendaraan listrik. Ini juga menjadi fokus ya dari masyarakat seiring dengan penggunaan kendaraan listrik yang terus meningkat. Ini mungkin juga masih menjadi pertanyaan masyarakat, seberapa aman sebetulnya untuk mudik menggunakan kendaraan listrik. Tapi mungkin bisa digambarkan, Pak Adi, seperti apa mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN begitu untuk meningkatkan kesiapan di SPKLU dan juga fasilitas SPKLU ini sendiri, juga apa yang disiapkan begitu untuk para pemudik ke depannya, Pak Adi? Ya, ya perlu kami laporkan di sini, kami sampaikan bahwa saat ini SPKLU di seluruh Indonesia itu ada sekitar 1.100 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini khususnya untuk perjalanan mudik kami siapkan di sepanjang tol ya, ada tol Trans Jawa, Trans Sumatera, yang tentunya kami siapkan semuanya dengan baik, kita cek terlebih dahulu sehingga siap semua SPKLU yang ada, dan kami siapkan ini 64 unit SPKLU ya, ini di Jawa dan di 38 lokasi rest area, yang kemudian kemarin ya, minggu kemarin itu ditambah lagi 100 unit SPKLU. Sehingga di seluruh Jawa ini kemarin kita cek terakhir bahwa seluruh rest area itu sudah ada SPKLU-nya. Jadi baik yang pemberangkatan, arus mudiknya maupun arus baliknya, itu semua SPKLU sudah ada di seluruh rest area. Ini saya kira untuk membantu para warga yang sengaja untuk mudik menggunakan kendaraan listrik. Nah, tentunya kendaraan listrik ini kita harapkan makin lama makin banyak sehingga kita juga bisa lebih lebih memudahkan jadi para pengguna SPKLU, pengguna kendaraan listrik ini dengan SPKLU yang makin lama makin banyak, Mbak Iva. Jadi Ya. jangan khawatir bahwa semua di rest area ini sudah ada SPKLU-nya. Kemarin terakhir dicek oleh direktur retail kami itu, dan mereka sudah siap semua untuk melayani. Selain itu juga kami siapkan juga standby orang-orang PLN dan petugas-petugas yang standby di SPKLU tersebut, sehingga para pengguna itu yang menggunakan PLN mobile itu akan lebih mudah untuk mencari ya di mana SPKLU terdekat berada. Setelah keluar tol juga demikian, itu mencari SPKLU di mana terdekat berada, kemudian di sana akan dilayani oleh petugas-petugas dari PLN yang siap untuk membantu para pemudik. Oke, baik. Demikian, Untuk baik. jarak dari per SPKLU sendiri, sebetulnya seberapa jauh begitu Pak untuk dari satu SPKLU ke SPKLU lain, sehingga para pemudik juga bisa memetakan begitu ya untuk rute perjalanannya, dan dari satu sisi begitu, apakah ada mekanisme khusus yang diberlakukan untuk mencegah penumpukan pemudik di SPKLU, Pak Adi? Iya, SPKLU itu kan
sekarang semua sudah tersedia ya di seluruh rest area, kemudian tentunya nanti ada apa namanya aplikasinya di PLN Mobile, mereka bisa melihat SPKLU terdekat, kemudian mereka juga bisa melihat ada antrian apa enggak yang ada di situ, sehingga kita bisa ngecek di mana SPKLU yang kosong. Sehingga saya kira hal ini, aplikasi ini, digitalisasi ini sangat memudahkan dari para pengguna kendaraan listrik gitu ya, untuk lebih secara smart dia bisa memilih SPKLU terdekat. Kalau jarak itu memang bervariasi ya. Jadi yang penting semua rest area sekarang sudah ada SPKLU-nya, kemudian untuk yang setelah keluar itu dia bisa menggunakan PLN Mobile di mana SPKLU terdekat yang ready. Kalau misalkan yang satunya penuh gitu ya, di situ ada notifikasinya, kemudian kita bisa bergerak ke SPKLU yang lebih kosong. Ini saya kira sangat memudahkan bagi para pengguna electric vehicle atau mobil listrik ini atau Oke, kendaraan listrik. baik Pak Adi, untuk fokus titik di Trans Jawa sendiri seperti apa dan bagaimana dengan di tol Trans Sumatera sendiri begitu kesiapan SPKLU-nya? Ya, kalau untuk Jawa tadi sudah kita penuhin ya, kemarin sudah dicek terakhir. Kemudian untuk yang Sumatera ini ada beberapa memang yang belum gitu ya, belum semuanya rest area, tetapi para pengguna ini bisa memperkirakan ya, kalau pengguna mobil listrik itu berdasarkan PLN Mobile yang di bawah, aplikasi PLN Mobile yang dibawa oleh para pengguna, itu dia bisa memperkirakan berapa kilo, kemudian tentunya berapa kilometer ketersediaan dari baterai, ya ini bisa memperkirakan dengan baik, saya kira dengan kondisi di mana skill dari para pengguna EV ini saya kira juga harus belajar dan harus memahami aplikasi-aplikasi PLN Mobile yang nantinya akan digunakan sebagai tools-nya dalam mengendarai kendaraan listrik ini terutama untuk mudik ini.